Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara yang saya kasihi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan-tujuan Tuhan. Tujuan-tujuan Tuhan ketika kita berada dalam pencobaan. Ketika kita berada dalam pencobaan, apa tujuan-tujuan Tuhan di balik semua pencobaan yang kita alami? Ya, haleluya. Jadi keluarga-keluarga boleh dapat memberi komentar di situ supaya saya tahu saudara sedang mengikuti acara ini. Tujuan-tujuan Tuhan ketika Ia mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tujuan-tujuan Tuhan, tentunya Tuhan memiliki rencana, memiliki master plan tentang hidup saudara dan saya. Tangkap satu poin yang ingin saya bagikan, ya. Tangkap poin atau pesan ini, karena ini akan menjadi penentu untuk kita paham mengapa kita mengalami ini dan mengapa kita mengalami itu. Saudara-saudara, rancangan Allah mengenai saya, mengenai saudara, mengenai kita, itu sudah selesai sejak di kekekalan. Rancangan Allah mengenai kita, mengenai saudara dan saya, sudah selesai sejak di kekekalan, ya. Kalau saudara mau baca sebuah cerita, ceritanya sudah selesai ditulis dari dia punya epilog, ya. Saudara, dia punya pengantar, maksud saya, dia punya pendahuluan, isi, dia punya batang tubuh, sampai dia punya cerita itu ditulis tamat tentang saya, tentang saudara, itu semua di kekekalan Allah telah selesai merancangnya. Jadi Allah telah selesai merancang hidup saudara dan merancang hidup kita semua. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Kristus, Allah tidak pernah merancangkan kegagalan mengenai saya. Allah tidak pernah merencanakan kegagalan saya. Saudara boleh ketik di situ, Allah tidak pernah merancangkan kegagalan saya. Allah tidak pernah merancangkan kegagalan keluarga saya. Jadi tidak ada dalam kamusnya Tuhan, tidak ada dalam kamusnya Allah bahwa Ia merancang seseorang, Ia merancang seseorang untuk gagal. Ia merancang seseorang untuk mengalami kesulitan. Tetapi saudara-saudara, tujuan-tujuan Allah itu seringkali diinterupsi atau dihalangi. Ada barikade, ada barrier, atau ada something in the way. Ada sesuatu di jalan kita. Ada sesuatu di jalan-jalan yang sedang kita lalui yang terjadi atau yang diciptakan, ya, diciptakan oleh pihak-pihak yang bukan Allah. Diciptakan oleh dunia, diciptakan oleh iblis, dan diciptakan atau diadakan oleh diri kita sendiri. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita tidak dapat mengatakan bahwa Allah mencobai kita. Saudara-saudara, ini poin yang kedua, Allah tidak mencobai kita, ya. Saudara boleh ketik lagi, Allah tidak mencobai saya.
Karena begini, kata coba artinya bahasa lain bilang tes. Tes, coba. Jadi kalau saudara ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang omniscience, ya. Allah yang omnipotence, Allah yang omnipresence, Allah yang omniscience. Jadi jemaat GB Tiberias tidak apa-apa ya, gembala menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris dan lain-lain supaya kita ini bisa jadi go internasional, ya. Kita tidak hanya berada di bawah tempurung saja. Kalau orang ngomong lebih sedikit bahasanya kita sudah bingung. Tapi saya berharap orang-orang bicara ini, bicara itu kita bisa ikut, ya. Kita tidak ketinggalan dari sisi bahasa, pengetahuan dan lain-lain. Kita tidak mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Orang tidak sembarang bicara kalau saudara dan saya mengerti dan tahu tentang kebenaran ini. Jadi Allah yang omni, ya. Omniscience artinya Allah yang maha tahu. Kata omni itu maha. Science itu pengetahuan atau apa yang diketahui. Allah kita adalah Allah yang omniscience. Katakan omniscience, OMNISCIENCE, omniscience. Artinya Allah maha tahu. Maksudnya apa? Allah, Tuhan kita, tidak perlu mengetes ini baterai masih bagus atau sudah rusak. Ini baterai masih ada strom atau sudah tidak ada. Allah tidak memerlukan tes pen untuk mengecek ini listrik ada alirannya, ada arus atau tidak. Allah tidak memerlukan barometer untuk menentukan tekanan udaranya sekian. Allah tidak memerlukan termometer atau termogan, mau tembak di testa supaya ketahuan 36, 37, 38 atau 40. Allah tidak memerlukan alat yang namanya meter atau orang Belanda bilang meter. Tidak perlu liter untuk menakar atau orang Belanda bilang liter, ya. Jadi orang-orang mengukur karena tidak bisa mengira sesuatu. Tapi Allah tidak dapat, saudara, saya ulangi, Allah tidak mengukur sesuatu kemudian dia tahu ukuran. Allah yang omniscience, dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang belum saya ucapkan dia telah tahu. Jadi Allah dalam hal ini, Tuhan dalam hal pencobaan, ia tidak perlu, tidak harus mencobai kita untuk tahu siapa kita, ya. Ada lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Uji, coba, bukan supaya Tuhan jadi tahu. Bukan Tuhan, saya baru tahu. Tuhan baru tahu Max seperti ini. Tuhan baru tahu si Bapak Henry atau siapa saja seperti itu. Ya, ada Henry, ada Hendra, ada Hendro, ya, ada Henry. Pokoknya ada banyak nama di gereja. Allah tidak perlu coba dan tes kita, kemudian ia tahu siapa kita. Saudara paham ya? Allah tidak perlu, kalau saudara paham kasih jempolnya, ya. Kasih jempolnya. Kalau saudara paham kasih jempol. Allah tidak perlu mencoba, mengetes kita agar Allah mengetahui kita. Jadi saudara-saudara yang saya ingin saudara pahami, bahwa pencobaan sebenarnya tidak untuk membuat Allah tahu tentang kita, tapi lebih banyak tujuannya adalah supaya kita tahu siapa kita, ya. Kita tahu siapa kita. Kita tahu, saya tahu siapa saya. Melalui pencobaan bukan membuat Allah tahu tentang kita saja, karena Allah memang tidak perlu tahu tentang kita karena dia tahu semuanya. Tetapi lebih banyak pencobaan itu kita alami supaya kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa kita. Seberapa clearnya kita. Seberapa clearnya hati kita. Seberapa purenya motif kita. Seberapa clearnya keluarga rumah tangga kita. Seberapa clear keuangan kita. Seberapa purenya motivasi kita. Kita yang diizinkan Tuhan untuk lewat pencobaan, kita diberitahu.
Haleluya. Jadi Allah dalam pemahaman yang benar, Allah tidak perlu mengetes, Allah tidak perlu test drive untuk mengetahui mobil ini bagus atau tidak. Sebelum dia coba, sebelum dicoba, sebelum dites, ya, Allah telah mengetahui semuanya. Allah tahu tanpa belajar. Allah tahu tanpa dilapor oleh apapun. Allah tahu kita tanpa kita memberi informasi. Jadi kalau pencobaan itu datang, sebenarnya lebih banyak kegunaan atau tujuan. Saya bicara tentang tujuan pencobaan. Tujuan pencobaan adalah lebih banyak supaya saya dan saudara tahu siapa kita, tahu siapa saya. Oh, ternyata saya dalam hal keuangan seperti ini saya punya kemampuan. Atau keakuratan saya dalam keuangan baru sejauh ini. Keakuratan saya dalam rumah tangga baru sejauh ini. Keakuratan saya dalam hal moral baru setinggi ini. Keakuratan saya dalam motivasi baru sebaik ini. Belum seperti apa yang Tuhan mau. Kita tahu. Nah, itu sebabnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa karena semua orang mengalaminya. Jadi saudara, pencobaan kalau kita alami, jangan merasa ini sudah saya ini orang seluruh Manado paling menderita. Saya sudah hamba Tuhan yang paling menderita di seluruh Sulawesi Utara. Saya sudah jemaat yang paling tertekan se-Indonesia. Jadi jangan pernah begitu, karena hamba Tuhan, jemaat, siapapun kita, semua mengalami proses. Hanya berbeda-beda ruang, hanya berbeda-beda dimensinya. Kita berbeda-beda level. Ada orang yang mengalami ujian di kelas 1. Ada orang yang mengalami ujian di kelas 2. Ada orang yang mengalami ujian di kelas 3. Ada ujian SD, ada ujian SMP, ada ujian SMA, ya, ada ujian sekolah dasar, ada ujian sekolah lanjutan. Tapi ujian-ujian juga ada pembidangan. Ini ada ujian matematika, ada ujian fisika, ada ujian kimia dalam kehidupan rohani, ada ujian dalam rumah tangga, ada ujian dalam kesehatan, ada ujian dalam kejujuran, ada ujian dalam keuangan, ada ujian dalam motivasi, ada ujian dalam moral, ada ujian dalam banyak hal, masing-masing di kelas-kelas atau di klaster masing-masing, di level masing-masing. Dan setiap kita, setiap saudara dan saya, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa dengan pencobaan, dengan mengatakan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sudah saya ini orang yang paling menderita. Sudah saya ini orang Manado bilang yang paling soe. Sudah saya ini orang paling sial. Tidak, saudara-saudara, pencobaan yang saudara dan saya alami, kata Tuhan, itu pencobaan biasa, bro. Pencobaan biasa, sis. Ini tidak ada yang luar biasa. Karena kalau engkau mengalami pencobaan, Musa pun mengalaminya. Kalau engkau pelayan Tuhan mengalami pencobaan, Daud pun mengalaminya. Siapa kita dibanding Daud? Rasul Paulus pun menjalaninya. Siapa kita? Jadi kalau orang-orang besar sehebat mereka mengalaminya, bagaimana kita orang-orang biasa? Jadi jangan pernah kecewa. Nah, kemudian saya ingin beritahu atau berbagi bahwa apabila kita berada di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami persoalan, ya, mengalami persoalan, kita bisa bagi dua, ya. Ada persoalan karena kesalahan kita, maka itu namanya teguran, ya. Itu teguran atau disiplin. Apa yang namanya persoalan yang disebabkan oleh kesalahan kita, dan kemudian kita mengalami masalah, itu namanya teguran, ya. Teguran, kemudian itu yang namanya koreksi, ya, mengalami koreksi dari Tuhan dan ditransformasi oleh Tuhan, itu oleh karena kita berbuat kesalahan.
Tetapi ketika kita sudah pada posisi, sudah menjaga hidup kita dengan baik, maka pada waktu kita menghadapi persoalan tantangan, itu sudah pada proses transformasi dari segi tingkatan atau level. Kita makin naik level kita, ya. Kita naik level, kita diproses, atau kita di cleansing, kita dibersihkan, kita dimurnikan. Jadi kalau saudara punya masalah, punya problema, punya pergumulan, disebabkan oleh karena hidup tidak akurat, maka itu namanya koreksi. Ya, itu hidup yang ditegur atau yang didisiplinkan. Jalan keluarnya adalah tidak ada jalan lain, kita harus bertobat, ya. Bertobat, ya. Jangan saudara samakan pencobaan karena kesalahan sendiri dengan pencobaan yang namanya pelatihan untuk menjadi makin murni. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah jaga hidup, sudah atur hidup, sudah berusaha untuk clean, clear, and pure, dan kita sudah berusaha strong dan akurat, kemudian kita masih mengalami proses tantangan, itu namanya persiapan untuk promosi, ya. Kita mau dipromosi oleh Tuhan. Kita jalan keluarnya adalah tetap setia, tetap tekun, tetap strong, tetap akurat, maju terus. Tapi sebaliknya jangan salah paham. Kalau saudara ada berbuat kesalahan, berbuat dosa, jangan saudara anggap, oh ini saya mau naik level. Tidak, ini teguran kalau dapat masalah. Teguran, koreksi, ya. Lebih baik kita jatuh di atas batu daripada jatuh ditimpa batu. Ya, saudara-saudara, ini filosofi yang saya pegang. Lebih baik kita jatuh di atas batu daripada kita jatuh ditimpa batu. Lebih baik kita hancur dalam prosesnya Tuhan daripada hancur dalam penghukuman, ya. Lebih baik hancur dalam disiplin daripada binasa dalam neraka kekal. Lebih baik kita sakit karena dikoreksi daripada kita sakit karena tidak bersedia diperbaiki. Jadi pencobaan yang kita alami, ya, kita akan mengalami yang namanya apa yang namanya proses, itu perubahan cara pandang, ya. Perubahan cara pandang. Kalau saudara jadi anak-anak yang dewasa, pencobaan dalam proses hidup untuk naik level, saudara akan sanggup untuk memahaminya, sanggup untuk melihatnya, sanggup untuk mengatasinya. Tapi kalau saudara tidak memberi diri untuk terus diproses jadi dewasa, masalah sekecil apapun akan jadi berat bagi saudara, jadi berat bagi kita. Jadi Allah mengizinkan, Allah tidak memberi pencobaan, mengizinkan pencobaan. Ya saudara, ada yang alami kesulitan di masa kecil, ada yang hidup di masa kecil prihatin. Saya mengalami beberapa hal di hidup di masa lalu, di masa kecil, tapi itu tidak akan mengganggu destinasi kita, sebab Allah telah merancang, ya, merancang hidup kita dari sejak kekekalan, dan itu sudah rampung, sudah selesai. Jadi kita dalam konteks ruang dan waktu, kita harus bersikap benar. Jangan pahit hati dengan masa lalu, jangan kecewa dengan masa lalu, jangan kecewa kalau engkau pernah ada di satu keluarga yang tidak memberi engkau kasih yang sepenuhnya, atau engkau kekurangan kasih, atau engkau tidak mendapatkan pelukan kasih dari Bapa, atau pelukan kasih dari ibu karena ibu sudah tidak ada, atau keluargamu di masa lalu engkau broken home, broken heart, dan broken and broken. Apapun keadaan di masa lalu, kalau saudara percaya apa yang saya sudah sampaikan, bahwa Allah telah merancang masa depanmu sejak dari kekekalan, dan rancangan ini sudah rampung, sudah selesai. Mari jangan lihat di belakang atau di awal-awal cerita hidupmu, karena orang Manado bilang barol biasanya mati-mati dulu di awal. Barol artinya pemeran utama biasanya kalah-kalah dulu. Tetapi bukan seperti itu seharusnya. Kita harus lihat bahwa rancangan Tuhan, kalau boleh, kita tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Tapi kalaupun kita pernah salah, kita pernah gagal, bukan alasan untuk kita berhenti berjuang, bukan alasan untuk kita berpesta sayang diri, bukan alasan untuk kita cari kambing hitam. Kita salahkan diri gara-gara si A, gara-gara si B,
gara-gara si dia, gara-gara anuku dan orangku dan lain-lain. Tidak ada yang salah. Kalau kau masih ada hari ini, kau masih hidup hari ini, itu berarti saudara, apapun masa lalumu, engkau masih memiliki harapan. Engkau masih memiliki peluang masa depan. Rancangan Allah mengenai engkau adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, dalam proses yang saya bilang tadi, kalau kita berbuat salah, pencobaan masalah datang dalam bentuk disiplin, koreksi, hajaran, itu akan memperbaiki apabila kita error, kita menjadi akurat. Berilah dirimu dibentuk, berilah dirimu dihajar oleh Tuhan, berilah dirimu dikoreksi. Siapa yang mengoreksi kita? Yang mengoreksi kita adalah dalam hubungan Bapa rohani, Papa rohani, orang tua rohani. Yang mengoreksi kita adalah firman dan Roh Kudus melalui orang tua rohani kita. Jadi kalau orang tua rohani koreksi kita, jangan marah ya. Jangan saudara protes. Jangan saudara marah, Manado bilang maraju, ngambek. Jangan saudara kecewa. Jangan saudara gulung tikar. Saudara balik kanan. Jangan pernah, maju terus. Karena rancangan Allah mengenai kamu, mengenai engkau, mengenai kita belum selesai ya. Sampai innalillahi baru kita selesai. Kita harus terus berjalan menuju Sion, menuju tempat yang Allah sudah sediakan, posisi yang Allah sudah sediakan bagi kita, tempat di mana kita akan mengalami sorga di bumi. Jadi sorga bukan hanya di sorga saja, tapi apa yang di sorga terjadi di bumi. Tetapi kita harus bersikap benar, saudara-saudara ya. Saya sharing di sini bahwa apapun kata orang, apapun pendapat orang, yang penting kita sudah tidak hidup dalam dosa, maju terus. Amin. Apapun kata orang, apapun pendapat manusia, yang penting kita sudah jalan dalam kebenaran. I don't care, maju terus. Terus bergerak. Jangan diberi hidupmu tergantung pada apa kata orang ya. Walaupun proses ini berat, dan kalau saudara sudah keluar dari proses, dari pencobaan yang diizinkan, dalam rangka agar kita tahu siapa kita punya diri sendiri, dalam rangka kita tahu jalan kita, ternyata orang Manado bilang, ternyata kote masih salah, ternyata kote pilihan-pilihan saya keliru. Maka ketika saudara sadari ini, lewat pembentukan, lewat masalah, lewat kesulitan yang namanya himpunan pencobaan yang datang karena kita hidup error, dan ketika kita bersikap benar, kita mau berubah, kita sudah berusaha clean, clear, and pure dalam marriage, moral, money, dalam marriage, money, moral, dan motif. Jadi kita tidak perlu takut lagi pada apa kata orang. Sederhananya, saudara-saudara, orang boleh bicara, orang boleh bicara ini, orang boleh bilang itu, tetapi maaf ya, bukan mereka kan yang beri kita makan, ya toh? Bukan mereka kan yang menentukan hidup kita akan maju atau mundur. Yang menentukan adalah rancangan Allah yang sudah rampung itu, dan sikap kita dalam ruang dan waktu itu merespon apa yang telah Allah rancangkan dalam hidup kita. Jadi never give up. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah, karena ada banyak orang menanti kita di luar sana. Ada banyak orang menanti engkau sebagai anak-anak Allah dewasa. Seluruh makhluk menantikan engkau muncul, keluar, arise to be strong. Engkau muncul sebagai pemenang. Pemenang atas apa? Atas segala pencobaan yang telah dirancang oleh dunia, oleh iblis, bahkan oleh dagingmu sendiri untuk menghancurkan destinasimu. Ketika engkau telah keluar dari sana, sekarang waktunya engkau seperti anak rusa yang meloncat-loncat, berjingkrak-jingkrak, dan bagimu akan terbit surya kebenaran. Maka engkau akan lihat banyak orang di luar sana yang sedang kehilangan arah, yang sedang kehilangan figur, yang sedang kehilangan teladan. Mereka yang sudah amburadul hidupnya, mereka yang sedang mencari jalan, mereka yang sedang mencari pintu, mereka yang sedang mencari bapa rohani, mereka yang sedang mencari orang tua rohani. Mereka seperti anak yang terhilang, kebingungan tanpa arah. Mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi apabila saudara yang telah Allah rancangkan hidupmu dari kekekalan itu,
Hari ini engkau bangkit. Jangan merenungi lagi masa sukarmu. Jangan merenungi masa surammu. Sebab di waktu lain saya sudah bicara, lembah kekelaman adalah tahapan di mana Allah mempromosi hidupmu yang tidak berdaya seperti domba. Kemudian oleh lembah kekelaman engkau menjadi seorang anak bapa, anak raja yang duduk di meja hidangan raja, duduk di meja hidangan yang Bapa sudah siapkan. Disitulah saya memahami bahwa ketika kita oleh karena kesalahan-kesalahan kita dapat pencobaan. Lihat ayat ini bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kalau engkau tetap berusaha akurat, tetap berusaha di jalan Tuhan, tetap berusaha mengikuti kehendak Bapa, maka pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Kalau engkau manusia, maka engkau termasuk di dalamnya. Bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah, never, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ia akan kelihatan kuat ketika engkau menyerah. Pencobaan akan kelihatan hebat, kelihatan begitu powerful ketika engkau menyerah. Dan saya sarankan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Rumah tanggamu, harapannya ada pada Yesus. Keluargamu, harapannya ada pada Kristus yang ada di dalam engkau. Apabila itu jadi dewasa, itu akan memperlihatkan, dia akan tampil sebagai pemenang. Goliat yang besar, yang mengaum-ngaum, yang memperdengarkan intimidasinya. Ketika engkau bangkit dari kesuraman hidupmu, maka Goliat akan rata tanah. Saudara-saudara akan melihat, saudara akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan sayang diri, saudara-saudara, ya. Karena Tuhan bilang, pencobaan yang seberat apapun, engkau belum sampai menumpahkan darah, bukan? Ya, engkau mempertahankan imanmu, belum sampai menumpahkan darah, bukan? Dan kalau demikian, mari saudara-saudara, orang-orang yang mengalami pencobaan, saya bilang di awal tadi bahwa tujuan Tuhan, salah satu supaya kita mengenali diri kita ini. Ternyata di kesempatan lain saya sudah ngomong sebelumnya, bahwa supaya kita tahu bahwa kita ini tanpa Tuhan tak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan ini kita tak berdaya. Tanpa Tuhan kita nothing. Without Jesus we are nothing. Without Jesus, GBI, Tiberias, New Life Manado is nothing. Without Jesus, you and me is nothing. Tak ada apa-apanya. Jadi ketika pencobaan diizinkan, Allah mau kita buka mata, buka hati, supaya kita jangan salah paham dengan Bapa di sorga. Jangan salah paham dengan rencana Allah. Sehingga kita berkata, Allah hanya pilih-pilih kasih. Orang lain dia tolong. Mengapa saya tidak? Jangan salah paham. Ada lagu lama bilang, orang lain, kalau lain ditolong, saya juga. Kuasa Allah tak tersembunyi, bro. Tak tersembunyi, sis. Tak tersembunyi. Halo, saudara-saudara sedestini saya. Saudara-saudara seiman. Never give up. Saudara, jangan pernah menyerah. Karena harapanmu bukan kepada orang besar, bukan kepada pejabat walaupun mereka bisa bantu. Harapanmu bukan pada keluarga walaupun mereka bisa bantu kita. Harapanmu, harapanku, harapan kita semua ada. Kita lemparkan bagaikan jangkar, bagaikan sau. Kita lempar jauh sampai kehadiran takhta Allah di sorga. Kita berharap dari sana. Dan kita tidak pernah akan gagal. Karena rancangan Tuhan mengenai kita bukan kegagalan, bukan kecelakaan. Nanti kita celaka, kita gagal, itu karena pilihan-pilihan kita yang salah. Nah, ayat itu selanjutnya berkata, sebab Allah setia. Allah setia. Haleluya. Allah setia. Saya tertarik dengan kata Allah setia. Ada ayat yang mengatakan, kalau saudara-saudara kita tidak setia, Allah tetap setia. Nah, artinya kesetiaan Allah tidak berubah ketika kita mau bersikap benar, kapanpun kita balik, Allah masih di situ. Allah masih menunggu kita. Allah masih menanti kita. Dia masih menanti seperti Bapa yang menanti anak terhilang. Bapa tidak pindah kampung. Bapa tidak pindah mutasi.
Dia tidak pindah kota. Ya, ketika anak terhilang kembali, bagaimana kalau bapaknya sudah pindah? Dia akan kebingungan, bukan? Allah setia, dia masih di situ. Dia masih di tempatnya. Dia masih seperti yang dulu. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kita merasa hampa hidup kita bukan karena dia tidak memberi kita apa-apa. Kita merasa hampa hidup kita karena kita yang jauh daripadanya. Bukan Bapa yang jauh dari kita. Kita yang menjauhkan diri daripadanya. Jadi kalau kita merasa hampa hidup kita, merasa kosong hidup kita, bukan karena Allah mengasihi orang lain dan membenci kita. Tidak, itu karena kita yang menjauhkan diri daripadanya. Kita yang pilih jalan kita. Kita yang membuat diri kita error. Kita yang membuat diri pilihan kita salah. Sehingga ketika kita tidak merasakan rangkulan, pelukan Bapa, bukan Bapa itu jauh. Kita yang menjauh. Nah sekarang Allah yang setia itu sedang menunggu engkau. Amin. Sedang menunggu kita. Saudara-saudara, kita tidak melihat bahwa keterhilangan itu hanya orang-orang berdosa. Ada banyak orang terhilang di rumah Bapa. Anak sulung adalah anak yang terhilang. Walau ia tidak pergi jauh, walau ia tidak pergi jauh dari Bapa, dia mungkin ada dalam pelayanan. Ia ada dalam aktivitas gereja, tapi dia tidak punya hati terhubung dengan Bapa. Dia punya hati tidak connect dengan Bapa di sorga. Dia hanya menjalankan perintah-perintah liturgi, aturan manusia, adat istiadat, tapi hatinya tidak connect dengan Bapa di sorga. Nah, orang-orang seperti ini, dalam rangka mereka kembali, dalam rangka supaya mereka tahu siapa mereka, Allah mengizinkan proses, Allah mengizinkan pencobaan, supaya terbuka mata, ya terbuka hati, supaya kita tahu bahwa Allah kita masih tetap menunggu kita. Saya tetap menunggu saudara-saudara, ya. Kalau saudara jemaat Tuhan, ada jemaat yang suka dengar firman, ada yang tidak suka. Ada jemaat yang suka ibadah, ada yang tidak suka. Ada jemaat yang kalau acara piknik suka, tapi acara ibadah tidak suka. Saya tetap menunggu saudara sampai saudara terbuka mata. Ada orang bergairah dengar firman, ada orang acuh tak acuh. Saya tetap menunggu sampai Tuhan memberi tanda pada saya. Sekarang tidak perlu tunggu lagi, Mas. Ada waktu saudara-saudara, seperti Bahtera Nuh, ya. Seperti Bahtera Nuh ditutup oleh Tuhan dari luar. Nuh mau tolong orang tidak bisa, karena Allah telah menutupnya. Bahkan engselnya tak kelihatan dari dalam. Dari bagian lambung mana Bahtera itu ditutup oleh Allah, Nuh sendiri tidak tahu. Jadi saudara, dalam rangka kita memahami tujuan-tujuan Tuhan, mengapa pencobaan-pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, kita harus memahami pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Artinya semua orang mengalaminya. Mau pendeta, mau jemaat, ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau saudara hidup error dan rasa biasa-biasa saja, hidup tidak benar, saudara rasa aman-aman saja, tunggu tanggal mainnya bahwa Allah akan menyingkapkan apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, akan disingkapkan, dan semua akan melewati api. Semua material bangunan yang dibangun di atas bangunan Yesus akan melewati api. Apakah engkau emas, engkau batu permata, engkau jerami, semua akan disingkapkan ketika api lewat. Semua siapapun engkau pelayan Tuhan, engkau hamba Tuhan, engkau jemaat biasa, engkau simpatisan, engkau sarjana, engkau bukan sarjana, engkau orang berpendidikan rendah atau tinggi, strata ekonomi yang di atas rata-rata, atau yang di bawah, yang maraya sekalipun, semua kita tidak akan pilih-pilih. Semua kita akan melewati proses. Dan proses itu memerlukan sikap. Tuhan pengen pencobaan yang kita alami. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, ayatnya yang kedua. Saudara lihat, Ulangan pasal 8, ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pencobaan yang kita alami, tujuan salah satu,
Kemarin saya sudah bahas tentang mengapa Tuhan mengizinkan kita dalam lembah kekelaman. Tapi kali ini kita melihat tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan lembah kekelaman itu. Salah satu yang saya lihat ini, mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, dalam Matius 7, 24, 25, 26, 27, selama tidak ada badai, semua kelihatan kuat. Selama tidak ada hujan, semua kelihatan kokoh. Selama tidak ada banjir, semua bangunan kita kelihatan hebat. Tetapi ketika angin, ketika badai, ketika hujan, ketika banjir datang, baru tersingkap semua siapa kita. Tuhan tidak memerlukan itu untuk mengetahui kita. Saya bilang di awal tadi, Allah kita Allah yang omniscient. God is omniscient. Allah yang maha tahu. Kemahatahuannya tidak memerlukan laporan, tidak memerlukan pembuktian, tidak memerlukan penelitian. Hasil-hasil penelitian sebelum diteliti, Allah sudah tahu hasilnya. Jadi sebelum kita dicobai oleh pencobaan seperti orang Israel di padang gurun, Allah sudah tahu hati mereka. Nah, kalau begitu, untuk apa pencobaan diizinkan? Ayat ini bilang supaya kita sendiri tahu siapa kita. Kita sendiri tahu siapa kita. Gelar yang melekat pada kita belum menunjukkan siapa kita. Jabatan posisi pelayanan yang ada di tangan kita belum menunjukkan siapa kita. Kepintaran, kecakapan yang ada pada saudara belum menunjukkan jati diri kita. Tetapi akan menentukan jati diri kita yang sebenarnya adalah ketika kita ada dalam proses pencobaan. Baik ringan atau berat, itu tergantung kondisi. Tetapi pada saat-saat seperti itu, Tuhan pengen kita itu melihat sejauh mana kita bersikap benar. Sejauh mana kita bersikap seperti ayat ini. Masihkah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Berapa banyak orang ketika badai datang, hancur semuanya. Sampai Tuhan dia tinggalkan. Saya pesan, pencobaan datang tidak harus membuat engkau meninggalkan Tuhan seutuhnya. Engkau tinggal mengoreksi di bagian mana engkau salah. Atau engkau tinggal bersikap, bertahan kalau engkau tahu engkau benar. Engkau bertahan karena itu berarti pencobaan itu adalah persiapan untuk promosi. Persiapan untuk promosi. Gua singa bagi Daniel adalah promosi bagi dia. Dan padang penggembalaan 2-3 ekor domba bagi Daud adalah alat Tuhan untuk mempromosi dia. Lembah kekelaman bagi Daud adalah proses sebagai anak tangga untuk mengkontrol dia terangkat menurut rencana Allah. Tetapi apabila saudara perhatikan ayat ini, setelah melewati 40 tahun, orang Israel tahu ternyata hati bangsa Israel diberkati ya, disertai mujizat ya, disertai dengan tanda-tanda heran ya. Tuhan bicara langsung dari langit ya. Tuhan kirimkan 2 loh batu lewat Musa. Ya, mereka melihat musuh-musuh dikalahkan. Ya, mereka lihat tiap hari. Mereka lihat batu mengeluarkan air. Yes, mereka melihat mana tercurah dari langit. Ya, tetapi sampai hari itu, hati mereka tetap tegar tengkuk. Orang-orang ini mengalami penyingkapan. Pencobaan menyingkapkan. Kita ini butuh Tuhan atau butuh berkat Tuhan saja. Pencobaan menyingkapkan siapa kita. Pencobaan menyingkapkan sebenarnya siapa yang kita, apa yang kita butuh, Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau orang meninggalkan Tuhan karena dia kehilangan berkat, oleh karena berkatnya diambil, berarti dia bukan mencari Tuhan. Dia bukan cinta Tuhan. Dia cuma cinta dompetnya Tuhan. Padahal kita disuruh cinta, cari hatinya Tuhan, bukan dompetnya Tuhan. Berapa banyak ketika orang kehilangan berkat, kehilangan materi, kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kehilangan nama, mereka kecewa total dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka cari selama ini bukan hatinya Tuhan. Karena mereka cari adalah dompetnya Tuhan, berkatnya Tuhan. Jadi mereka bukan kejar Tuhan, mereka hanya kejar mujizat, mereka kejar kemuliaan dunia atau kemuliaan yang namanya materi, dan mereka kejar pangkat dan jabatan.
Kalau semua itu hilang, itu yang namanya pencobaan, belum tentu mereka akan bertahan kalau hati mereka tidak benar seperti apa yang Tuhan mau. Kita dicobai, diizinkan pencobaan, bukan sekali lagi untuk Tuhan tahu siapa kita, tapi untuk kita tahu sebenarnya siapa kita. Saudara-saudara, ada orang sering bilang begini, oh kamu belum tahu siapa saya, ya. Kamu belum tahu siapa saya. Bayangkan, ini pernyataan yang membuktikan dia sendiri tidak tahu siapa dia. Dan memang betul, kita sebenarnya tidak kenal siapa kita sampai Tuhan menyingkapkan siapa kita. Ada ayat yang berkata, saudara-saudara, jangan orang merasa teguh berdiri. Hati-hati, saudara-saudara, jangan pernah merasa teguh berdiri. Dalam ayat kita kembali 1 Korintus 10 ayat yang 13 tadi, ayat 12, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ayat 13. Tetapi ayat 12 bilang begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang menyangka saya kuat, saya kokoh, saya bisa, hati-hatilah jangan ia jatuh. Karena pada waktunya Tuhan izinkan pencobaan, ini akan menyingkapkan semuanya. Ini akan menyingkapkan isi hati kita. Sebenarnya hati kita berisi berkat Tuhan atau berisi Tuhan. Sebenarnya hati kita berisi dengan janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan saja, atau berisi pribadi Tuhan. Ini persoalan, saudara-saudara. Tujuan Tuhan yang saya tekan dalam pertemuan kita hari ini, tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan adalah agar kita tahu siapa kita. Jadi pada waktu kita tahu siapa kita, pertama, kita tahu bahwa kita bersalah, maka jalan keluarnya adalah bertobat. Ketika pencobaan datang dan kita jadi tahu siapa kita, dan kita tahu kita error, maka sekarang sudah waktunya, jangan kecewa, waktunya kita perbaiki agar kita menjadi akurat. Kemudian kalau kita dicobai dan kita tahu bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan, jangan saudara mundur, jangan saudara kecewa, jangan salah paham tentang Tuhan. Berarti saudara sedang dilatih oleh Tuhan, saudara sedang training, ya, sedang dilatih, ya. Training ground, ada tempat pelatihan tentara, tempat pelatihan Kopassus beda dengan tempat pelatihan Hansip. Kalau saudara pengen saudara jadi Kopassus, jangan pernah saudara hanya menginginkan latihan Hansip. Hansip dilatih untuk jadi Hansip. Kopassus dilatih dengan latihan Kopassus. Kalau saudara mau jadi pemenang, saudara tidak boleh dilatih dengan gaya pecundang. Saudara-saudara, ketik di situ, saya Kopassus, haleluya. Saya Kopassus. Harus juga latihan Kopassus. Haleluya. Jadi tidak boleh berharap jadi Kopassus, tapi maunya latihan Hansip. Ini tidak bermaksud mengecilkan Hansip atau membesarkan Kopassus. Ini cuma contoh. Pelatihan untuk orang-orang pasukan khusus adalah latihan yang tidak sembarang latihan. Jadi lihat, kalau waktu pencobaan datang kita tahu kita berbuat salah, perbaiki. Jangan cari siapa salah, siapa benar. Jangan cari kambing hitam. Apapun yang Tuhan izinkan datang pada kita, surrender, berserah. Biar tangan Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 berkata, berdiam dirilah dan Tuhan akan berperang ganti kamu. Tapi kalau saudara dapat pencobaan dan saudara tahu saudara sedang dilatih, sudah dilatih mendapatkan hajaran, mendapatkan ganjaran, itu berarti saudara akan dinaikkan level dari anak-anak gampangan menjadi anak-anak dewasa, anak-anak yang berhak atas warisan kerajaan Allah, anak-anak yang bisa dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang bisa memenangkan peperangan rohani, anak-anak yang bisa men-take over domain-domain. Kalau saudara sudah tahu hidup saudara sedang mengalami pencobaan karena saudara sedang diproses untuk jadi lebih baik, mari bertahan. Bertahan. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan salah paham. Kadang Tuhan memakai gembalamu untuk mendidik, memakai orang-orang dekatmu untuk memproses, memakai pemimpinmu untuk melatih engkau. Tapi kalau engkau salah paham dengan hal ini, maka engkau akan kehilangan kesempatan
ataupun mungkin diberi kesempatan, tapi mengulanginya lagi dari bawah, mengulanginya lagi dari nol. Kita tidak ingin buang waktu seperti itu ya. Jadi kita mau jadi Kopassus, tidak boleh latihannya Hansip. Kita jadi Kopassus yang dilatih dengan latihan-latihan. Kalau makanan keras ya. Makanan keras bukan karena kita pengen orang menderita gusinya berdarah, bukan. Karena memang gusinya sudah terlatih untuk makanan keras. Dan saya yakin pencobaan ada tujuan. Pencobaan ada tujuan. Haleluya. Dan saya dapatkan poin. Salah satu tujuan yang Tuhan izinkan pencobaan itu ada pada saya, dialami oleh saya, adalah supaya saya bisa tahu ya, siapa saya. Saya bisa tahu seperti apa saya di mata Tuhan. Saya bisa tahu saya ini teguh berdiri atau cuma GR. Sudah tahu GR? Gede rasa. Rasa hebat padahal tidak ada apa-apanya. Rasa dipakai Tuhan padahal tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Rasa diurapi padahal urakan ya. Saya percaya saudara menangkap ini firman. Jangan kecewa ketika menghadapi pencobaan, sebab pencobaan itu Allah kita di dalamnya setia. Setia kalau saudara lolos, bukan lolos, lulus. Lolos dan lulus beda ya. Kalau lulus lewat jalur, lolos lewat belakang ya. Hari kita mau lulus bukan lolos. Lolos itu melarikan diri. Lulus itu melewati proses yang prosedural. Jadi kalau kita lulus, kita naik level. Haleluya. Kalau kita lulus, kita tambah kepercayaan Tuhan, tambah perkenanan Tuhan, tambah keakuratan, tambah kemurnian kalau kita lulus. Tapi kalau kita lolos, lari dari pencobaan, lari dari masalah, salahkan orang lain, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pemimpin, saudara akan terputar-putar di tempat. Dan ketika Tuhan datang, saudara akan jadi Kristen, namanya Kristen bonsai, saudara. Enak dilihat, tapi begitu-begitu saja rohaninya. Dan saya percaya jemaat GPI Tiberias New Life Manado, the Church of GBI Tiberias, sedikit pakai bahasa Inggris, kita bukanlah orang-orang yang menginginkan level Kopassus dengan latihan Hansip. Kita melatih diri kita agar ketika pencobaan datang, agar ketika pandemik ini melanda kita, kita tidak stres, kita tidak kecewa, kita tidak bingung, kita tidak pusing. Kita selalu melihat ada selalu jalan Tuhan buka, ada terobosan Tuhan beri, ada pintu yang orang lain tidak lihat, kita bisa lihat terbuka karena sorga yang melakukannya untuk kita. Ketika kita melihat setiap pencobaan dari sudut pandang, supaya kita makin koreksi hidup kita, koreksi kalau salah, dan kita bersikap benar kalau lagi dipromosi oleh Tuhan. Maka pada saatnya Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalimat ini saudara disampaikan kepada Yesus ketika keluar dari air baptisan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya rindu sekali semua saudara dan saya tidak hanya sendiri ya. Orang karismatik pengen diurapi sendiri. Orang karismatik pengen dipakai sendiri. Orang karismatik pengen diberkati sendiri. Tapi kita orang kerajaan Allah pengen kita secara ya sama-sama. Kita diberkati sama-sama. Dipakai sama-sama. Dipromosi sama-sama. Diangkat oleh Tuhan bersamaan secara korporat. Bukan sendiri-sendiri. Bukan independen. Bukan menang sendiri. Bukan mau diberkati sendiri. Pintar sendiri. Maju sendiri. Tapi secara korporat. Kita maju bersama-sama, bersikap benar bersama-sama, bersikap akurat sama-sama, agar kita tidak kecewa lagi. Saudara tidak ketemu setiap hari dengan orang tua rohani, bukan? Gembala tidak selalu ada di sampingmu, bukan? Engkau tidak selalu bisa bertanya, bukan? Engkau tidak bisa selalu terkonek dalam handphone dengan gembalamu. Tapi engkau bisa dengan firman yang engkau dengar hari ini. Engkau beri makan rohmu, dan engkau aplikasikan dalam hidupmu. Sehingga engkau di luar sana tanpa harus tergantung pada satu pribadi. Tapi engkau yang di dalammu ada roh Kristus. Itu kemudian jadi membesar. Dia bertambah ukurannya, ukuran rohani. Kapasitasnya bertambah. Maka saudara akan lihat promosi-promosi bukan dikejar, tapi promosi
yaitu berkat, kebajikan, dan kemurahan Allah akan mengikuti kita dari belakang. Tetapi hari ini kita mesti bersikap benar. Bersikap benar, ternyata saya diizinkan mengalami ini. Saudara dan saya diizinkan mengalami itu. Bukan tanpa maksud. Bukan karena Tuhan kehabisan pekerjaan. Bukan karena Tuhan tidak tahu rancangannya mengenai engkau. Justru karena Ia tahu bahwa destinasi hidupmu adalah untuk menjadi anak-anak raja, anak-anak yang dewasa, anak laki-laki yang huios, anak-anak laki-laki pewaris, pemegang hak waris kerajaan sorga. Sehingga engkau tidak hanya hidup biasa-biasa, jadi Kristen biasa-biasa, Kristen yang stres kemudian sukacita, stres lagi. Jadi ada giliran jadwal, minggu ini stres, minggu depan sukacita, 2 minggu depan lagi kecewa, 2 minggu depan lagi ada damai, 2, 3, 4 minggu lagi ada lagi kecewa, khawatir lagi. Jadi hidup seperti roda. Kita tidak boleh hidup seperti itu. Tapi orang benar seperti cahaya fajar, yang makin hari makin terang, makin hari makin tinggi, makin hari makin panas. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, daripada iman kepada iman, kita terus bergerak. Tidak ada lagi yang namanya langkah mundur. Tidak ada lagi yang namanya putar balik. Atau Nabi bilang putar balik. Kita maju terus. Kita bergerak terus. Jangan melihat ke belakang lagi. Jangan melihat kegagalan masa lalu. Tapi keep strong and akurat dalam Yesus. Maka ketika semua pencobaan yang diizinkan itu selesai, maka Tuhan bilang pada kita, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Kau telah setia dari perkara-perkara kecil, dan aku akan mempercayakan engkau perkara-perkara besar di kerajaan Allah nanti. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terus bertahan, keep strong and akurat. Berjuanglah untuk clear, pure dalam marriage, money, moral, and motivation atau motif. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.